Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Novi harap hari ini kalian masih dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan semangat untuk belajar. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di hari Senin. Nah, hari Senin ini seperti hari-hari Senin sebelumnya, kita akan belajar 3 materi, yaitu Bahasa Indonesia, TIK, dan Agama. Nah, untuk Bahasa Indonesia, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang membuat peta pikiran. Masih ingat kan anak-anak? Hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang menceritakan kembali teks bacaan. Nah, bagaimana caranya biar ketika kita diminta untuk menceritakan kembali sebuah teks bacaan, cerita kita bisa padat, tapi isinya tidak menyimpang dari teks tersebut. Kita simak bersama ya penjelasannya. Ingat, harus disimak dengan benar. Mengapa? Karena kalau tidak, meskipun ini materi bahasa Indonesia, akan terasa sulit dan kita merasa tidak bisa. Maka disimak dengan baik-baik ya anak-anak. Bu Novi mulai. Nah, di sini ada contoh sebuah bacaan. Judulnya adalah Pertempuran Surabaya. Kalian bisa menemukan teks bacaan ini di buku paket tematik halaman 45. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Sekali lagi Bu Novi tegaskan, dibaca. Kalau perlu, jangan hanya sekali, diulang, dan diulang lagi. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertemuan tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, untuk menceritakan kembali teks bacaan ini, alangkah lebih mudah bagi kita jika kita buat dulu peta pikirannya. Bu Novi ingatkan kembali cara membuat peta pikirannya anak-anak. Kita buat peta pikiran dengan bantuan kata tanya yang ada di layar. Mulai dari apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Bu Novi buat dulu kalimat tanya menggunakan kata tanya ini yang jawabannya ada di bacaan. Mulai dari yang pertama, yaitu kata tanya apa. Untuk kata tanya apa, ketika kalian Bu Novi minta untuk membuat peta pikiran, jangan membuat kalimat tanya apa judul teks bacaan tersebut. Mengapa? Karena kalimat tanya yang di sini
itu membantu kita memahami isi bacaan tersebut. Kalau judul kan tanpa kita tanya juga tahu kan anak-anak, maksud Bu Novi. Tanpa Bu Novi tunjukkan mana judulnya, kalian sudah tahu judul dari bacaan itu apa. Makanya kalian tidak perlu tanya tentang judulnya, langsung ke intinya. Contohnya, misalnya, kata tanya apa? Kalimat tanyanya, peristiwa apa yang dibahas dalam teks tersebut? Kata tanya mengapa? Kata tanya, kalimat tanyanya menjadi mengapa pertempuran tersebut dapat terjadi? Kata tanya siapa digunakan dalam kalimat tanya siapa yang terlibat dalam pertempuran tersebut? Kata tanya di mana? Kalimat tanyanya di mana pertempuran tersebut terjadi. Kata tanya kapan menjadi kapan pertempuran tersebut terjadi. Dan yang terakhir, bagaimana pertempuran tersebut berlangsung. Nah, ini keenam kalimat tanya ini kita cari jawabannya di bacaan tadi. Maaf ini salah ya, anak-anak. Harusnya ini bukan proklamasi kemerdekaan Indonesia, tapi seharusnya judulnya adalah Pertempuran Surabaya. Bu Novi mohon maaf karena di sini belum Bu Novi ganti. Jawaban pertanyaannya mulai dari pertanyaan pertama. Peristiwa apa yang dibahas dalam teks tersebut? Jawabannya adalah peristiwa yang dibahas dalam teks tersebut adalah Pertempuran Surabaya. Pertanyaan kedua, mengapa pertempuran tersebut dapat terjadi? Jawabannya, pertempuran tersebut dapat terjadi karena Indonesia menolak ultimatum Inggris. Pertanyaan ketiga, siapa yang terlibat dalam pertempuran tersebut? Jawabannya, yang terlibat dalam pertempuran tersebut adalah rakyat Indonesia dan pasukan Inggris. Pertanyaan yang keempat, di mana pertempuran tersebut terjadi? Pertempuran tersebut terjadi di Surabaya. Yang kelima, kapan pertempuran tersebut terjadi? Jawabannya, pertempuran tersebut terjadi pada tanggal 10 November 1945. Yang terakhir, bagaimana pertempuran tersebut berlangsung? Pertempuran tersebut berlangsung dahsyat atau sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Nah, dari keenam jawaban tadi, kita buat peta pikirannya. Pertempuran Surabaya. Jawaban pertama tadi adalah peristiwa yang dibahas adalah Pertempuran Surabaya. Yang terlibat dalam pertempuran tersebut adalah rakyat Indonesia dan pasukan Inggris. Pertempuran tersebut terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran tersebut berlangsung sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Pertempuran Surabaya terjadi di Surabaya. Pertempuran tersebut dapat terjadi karena Indonesia menolak ultimatum Inggris. Nah, ini yang disebut dengan peta pikiran. Jadi setiap informasi ditulis dengan kalimat yang lengkap menggunakan kalimat efektif dan bahasa yang baku. Bahasa dengan kosakata baku. Nah, ini peta pikiran. Dari peta pikiran ini kita rangkai menjadi sebuah. Sebuah itu berarti satu paragraf yang utuh.
Contohnya seperti berikut. Judulnya Pertempuran Surabaya. 10 November 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang akhirnya disebut Pertempuran Surabaya. Pertempuran ini terjadi karena rakyat Indonesia menolak ultimatum pasukan Inggris yang isinya meminta semua orang Indonesia yang bersenjata harus meletakkan senjatanya dan menyerahkan diri kepada Inggris. Akibat penolakan tersebut, pasukan Inggris menyerang Surabaya melalui darat, laut, dan udara. Satu paragraf ini yang menjadi contoh cerita kembali dari teks bacaan berjudul Pertempuran Surabaya. Meskipun isinya sama dengan yang ada di teks di buku paket, tetapi kalimat atau bahasa yang ada di dalam paragraf ini berbeda dengan yang ada di teks bacaan dalam buku paket. Nah, inilah yang disebut dengan menceritakan kembali teks bacaan dalam sebuah paragraf. Begitu anak-anak, semoga bisa dipahami ya. Nah, itu tadi contohnya. Sekarang tugas kalian. Di sini ada tugas 1, berarti nanti ada tugas kedua. Tugas pertama, silahkan kalian buka buku paket tematik halaman 65. Di halaman tersebut, nanti kalian akan menemukan bacaan yang berjudul Pertempuran Ambarawa. Silakan kalian baca bacaan berjudul Pertempuran Ambarawa yang ada di halaman 65 sampai 66. Nah, ini di halaman 65 hanya sedikit seperti ini. Maka dilanjutkan di halaman 66. Kalau memang kalian tidak atau belum bisa memahami isinya ketika kalian membaca sekali, maka silahkan kalian baca berulang kali. Setelah selesai membaca, buat peta pikiran sesuai diagram pada halaman 66. 66 bagian bawah itu ada peta pikirannya. Ingat, yang Bu Novi minta adalah peta pikirannya. Kalimat tanyanya boleh dituliskan, boleh tidak. Yang Bu Novi minta peta pikiran. Ini diagramnya seperti ini. Di sini yang ditulis langsung informasinya atau mau kamu tulis beserta dengan kalimat tanyanya juga boleh. Setelah selesai kalian buat peta pikirannya, ceritakan kembali teks bacaan berjudul Pertempuran Ambarawa tersebut menggunakan kalimatmu sendiri dalam satu paragraf. Jadi setelah membuat peta pikiran, kalian rangkai informasi-informasi itu menjadi sebuah paragraf yang utuh menggunakan kalimatmu sendiri. Sesuaikan dengan peta pikiran yang sudah kalian buat sebelumnya. Maksudnya, menceritakan kembali teks bacaan itu kalian buat berdasarkan peta pikiran yang kalian buat sebelumnya. Jadi kalian buat peta pikirannya dulu, baru kalian susun, kalian rangkai menjadi cerita teks bacaan yang baru menggunakan kalimatmu sendiri. Tugas yang kedua adalah mengerjakan soal latihan melalui kuisis yang linknya akan Bu Novi bagikan melalui grup WA. Itu tadi 2 tugas kalian yang harus kalian kerjakan hari ini. Ingat, meskipun batas waktunya hari Selasa 8 September 2020, kalau bisa dikerjakan dan diselesaikan hari ini, maka kerjakan dan selesaikan hari ini. Jangan menunda pekerjaan. Selamat belajar, selamat mengerjakan, dan terima kasih anak-anak. Sampai bertemu kembali.